Oke, menarik. Soal tadi, ketika ada yang mengkritik tokoh-tokoh agama tertentu, itu biasanya orang-orang menganggapnya atau followers mereka, setidaknya itu mereka menganggap bahwa kritikan itu sama dengan kita mengkritik identitas mereka, misalnya agama ataupun Iya, personal mereka gitu. Menurut Kang Guru, kira-kira ada nggak cara yang bisa kita gunakan untuk meyakinkan bahwa yang kita kritik itu sebenarnya bukan personal ataupun identitas ataupun agama yang mereka anut, tapi justru misinformasi yang mereka sebarkan gitu. kalau mereka cukup cerdas dan kalau mereka memiliki asupan literasi yang baik, saya yakin mereka tidak akan marah sama Akang. Jadi yang membuat mereka marah itu adalah gara-gara otak mereka tidak terbiasa untuk berpikir, bernalar, berlogika dengan baik. Dan karena itu maka mereka terjebak pada begitu banyak cacat logika yang ada gitu. Termasuk kita mengkritik perilaku beragama disebutnya mengkritik agama gitu ya. Hmm. Kita mengkritik pribadi ulama kita disebutnya sebagai menghujat ulama. Begitupun kita mengkritik kebijakan-kebijakan presiden kita dianggapnya sebagai makar, pemberontakan Ya, dan lain sebagainya. Ya alasan dasarnya adalah karena orang-orang itu menganggap bahwa identitas pribadinya itu adalah bagian dari keyakinan yang harus dianggap sakral oleh masyarakat. Itu dasarnya. Nah, bagaimana caranya agar masyarakat itu tidak menjadi seperti itu? Ya buat mereka lebih bernalar. Kita tidak bisa mengambil jalan pintas untuk ngajarin gini ya enggak. Suruh mereka baca buku, suruh mereka mengkaji lebih banyak mendengar dari tokoh-tokoh yang memiliki otoritas dalam akademik dan ilmiah dan lain sebagainya, maka ya pada akhirnya mereka juga akan baik. Kalau misalkan kita menjelaskan kepada mereka susah, tapi ada jalan pintas dan jalan instan yang biasa saya gunakan. Yaitu saya akan menggunakan bahasa kosakata dan pemilahan diksi yang mereka gunakan untuk berbicara. Jadi apa yang mereka katakan ya saya juga mengatakan dengan cara yang sama. Salah satu ide gagasan yang sering saya kumandangkan itu adalah tentang sekularisme. Saya memahami sekularisme dengan cara tertentu. Tetapi ketika saya berbicara dengan orang-orang yang menjadikan agama itu sebagai identitas pribadinya, saya katakan bahwa sekularisme itu justru dimiliki oleh orang-orang Islam zaman sekarang. Jadi kalian itu teriak-teriak anti sekuler, tapi kalian sendiri sekuler. Apa buktinya? Buktinya adalah kalian terus-terusan mendoktrinkan bahwa ajaran agama dengan ajaran duniawi itu harus seimbang. Nah, itu kan sekuler, hmm. berarti pemisahan antara agama dengan kebutuhan spiritual. Jadi alasan duniawi dengan spiritual gitu. Itu kan berarti dipisah. Atau misalkan yang mengatakan bahwa untuk apa belajar sains kan tidak ditanya di akhirat. Nah, itu berarti ada dikotomi antara belajar Islam dengan belajar sains dan dikotomi itu adalah karakteristik dari orang-orang sekuler. Maka saya akan menggunakan istilah-istilah yang mereka suka dan istilah yang mereka benci untuk menjelaskan kepada mereka bahwa ya selama ini mereka lah yang menjadi sekuler, selama inilah yang mereka liberal, selama inilah mereka itu yang apa ya, misalkan yang sesat gitu nih. Ya itu. Jadi misalkan ya, kalau misalkan saya tuding Akang sebagai orang liberal, sebagai orang sekuler, mungkin Akang nggak jadi masalah ya nggak apa-apa orang seperti itu. Tapi untuk kalangan beragama yang terdoktrin itu, ya pasti itu akan menjadi sesuatu yang sangat buruk ketika disebut liberal, ketika disebut sekuler. Nah, maka kita gunakan istilah liberal dan sekuler justru untuk menyerang ide mereka sendiri ketika mereka misalkan tidak bisa mengejawantahkan nilai-nilai spiritual dan agama mereka dalam kehidupan sehari-hari, tetapi malah menggunakan itu sebagai alat untuk mengunci kebenaran pada pihak mereka saja. Iya, dan seringkali ya kalau kita lihat di media sosial, dan ini juga sejalan dengan apa yang ditulis oleh Tom Nichols dalam bukunya, yang The Death of Expertise itu kan, bahwa kita itu cenderung mencari informasi yang mendukung pandangan kita saja gitu, dan menolak Iya, informasi yang betul. bertentangan gitu. Nah, kira-kira Guru Gembul melihat fenomena ini marak terjadi di Indonesia nggak sih? Sebenarnya itu adalah hal yang alamiah terjadi pada manusia, bukan pada manusia Indonesia saja. Maksudnya otak manusia itu secara biologis, ya nanti silakan koreksi kalau saya salah, tapi sejauh yang saya tahu, otak manusia itu adalah otak biologis, dan otak biologis itu maksudnya bahwa sebenarnya kinerja otak itu didasarkan hanya pada kebutuhan atau alat untuk mencapai kebutuhan, atau untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan. Itu kerja otak itu seperti itu. Nah, karena kerja otak adalah hanya untuk mendapatkan kebutuhan saja, maka sebenarnya dia akan menjadi rentan dan marah dan takut
kalau misalkan pikirannya itu salah. Ya karena cara untuk bisa bertahan hidup adalah mengambil keputusan yang benar gitu kan. Jadi ketika kita berpikir dengan cara yang salah, kita tuh sakit hati dengan pikiran sendiri. Makanya untuk menutupi rasa sakit hati itu, maka kita akan cenderung membenarkan apapun yang kita pikirkan dan apapun yang kita lakukan. Bahkan maling yang korupsi 1.000 triliun sekalipun, kalau kita tanya, dia punya alasan untuk membenarkan tindakannya. Jadi setiap manusia punya dorongan untuk membenarkan apa yang ada dalam benaknya, apa yang dia lakukan, apa yang dia putuskan. Dia akan mencari alasan, 1.000 alasan untuk bisa membuat egonya itu tetap bertahan. Ya karena otak manusia adalah otak biologis gitu. Nah, justru kalau misalkan manusia benar-benar menjadi manusia seutuhnya, di mana unsur-unsur biologis hewani itu dia tinggalkan, atau dia kurangi, atau dia tekan, maka seharusnya manusia itu tidak lagi terikat pada ego. Jadi, ya saya akui bahwa saya salah, misalkan saya tidak malu mengakui bahwa saya salah gitu. Bahwa misalkan ketika Akang mengkritik saya, ya saya terima karena saya juga sejak awal tidak pernah mengklaim kebenaran. Tapi Akang harus bertanggung jawab atas argumentasi yang Akang ajukan. Begitupun dengan saya akan bertanggung jawab atas argumentasi yang saya ajukan. Tapi benar dan salahnya, maka itu saya terbuka untuk itu. Saya meyakini kebenaran yang saya percayai, tapi saya membuka kemungkinan bahwa kebenaran yang saya percayai itu tidak benar-benar benar. Bisa aja seperti itu. Nah, tapi ya sulit karena a priori itu adalah bagian dari kerja otak manusia. Makanya seorang filosof terkemuka itu sampai mengatakan bahwa reaksi manusia ketika berhadapan dengan kebenaran untuk pertama kalinya adalah menyangkalnya. Karena manusia tidak membutuhkan benar dan salah. Manusia tidak berpikir sebagai pengacara, tidak berpikir sebagai hakim. Otak manusia berpikir sebagai pengacara. Dia akan membenarkan kliennya, dia akan membayar siapa yang membayarnya. Dia akan bekerja untuk siapa yang membayarnya gitu. Dia tidak akan menjadi hakim yang jujur tentang mana yang benar dan yang salah. Gitu, Kang. Seperti misalnya yang Kang Guru bilang tadi kan, ketika kita pertama kali mendengar kebenaran, meskipun itu benar, kita langsung menyangkal kan. Nah, apakah hal itu juga terjadi pada beberapa tokoh-tokoh agama kita di negara besar. ini misalnya? Sebagian besar. Karena gini Kang, betapapun banyak agamawan yang mengatakan bahwa agama sejalan dengan sains, misalkan kan banyak seruan-seruan semacam itu di kita dengar. Tetapi sebenarnya ada satu celah besar yang membuktikan hal yang sebaliknya. Bahwa kalangan agamawan dari agama apapun itu relatif tidak bertanya how. Jadi misalkan saya pernah mendengar ceramah 1 jam non-stop dari seorang agamawan tentang kejamnya orang Israel terhadap orang Palestina. Dia jelaskan Israel laknatullah alaihi itu adalah bangsa yang menjajah. Coba bayangkan dulu mereka hanya pengungsi datang ke sini, lalu begini. Sepanjang 1 jam mereka berbicara tentang itu. Tapi sepenuhnya hanya ujaran kebencian. Tidak ada satupun di antara kata-katanya itu yang keluar. Jadi how? Jadi bagaimana untuk melawan mereka? Kan untuk melawan mereka berarti Israel mengembangkan senjata, maka sejak awal kita harus menciptakan senjata berteknologi tinggi. Bagaimana caranya agar menjadi seperti itu? Ya berarti kita harus belajar dengan tekun dan baik, belajar sains. Bagaimana caranya untuk mengalahkan Israel? Ya Israel itu menggunakan sistem ekonomi yang sangat kuat, yang sangat modern, yang tidak bisa hancur. Maka kita juga harus belajar ekonomi. Nah, kalau kita bertanya tentang how, tentang bagaimana, itu selesai. Agama memang benar-benar berhubungan dengan sains, karena sains itu adalah how gitu kan, bagaimana caranya gitu. Tapi kan yang kita dengar itu tidak seperti itu. Bagaimana caranya agar kita kaya? Kalau seandainya how, bagaimana? Ya kita bertanya kepada ekonom, berarti kita harus mempelajari cara mendapatkan uang, mengelola uang, kemudian menguasai aset, dan kemudian melakukan konglomerasi. Ya sudah, caranya seperti itu gitu. Tapi agamawan kan tidak. Bagaimana caranya mendapatkan uang? Anda harus berzikir sekian kali dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya Anda akan mendapatkan kekayaan yang tidak disangka-sangka jalannya. Kan begitu ya. Jadi tidak ada kausalitas yang menempatkan sains ada di situ gitu. Ya karena itulah pada akhirnya kalangan agamawan yang tadi itu hanya memberikan doktrin-doktrin tetapi tidak memberikan ilmu pengetahuan karena how-nya hilang gitu. Bagaimana caranya agar kita bisa jadi orang yang kaya, orang yang cerdas misalkan?
ya kamu harus meninggalkan kemaksiatan begini begini begini, yang nggak ada hubungan kausalitasnya kan, karena nggak ada haunya itu. Jadi mereka langsung aja diserahkannya kepada doktrin gitu. Nah itu yang akhirnya menjadi masalah dari kalangan agamawan, dan akhirnya ketika mereka mendapatkan pencerahan, oh harusnya begini, ya mereka nggak terima karena kepercayaan mereka itu didasarkan pada doktrin gitu. Ya tiba-tiba hal yang seperti ini kan, doktrin itu tidak bisa diukur gitu, tidak bisa takar, bahwa kemarin ada yang marah-marah, aduh itu kesal sekali ada perempuan kok pamer aurat, dia tidak takut apa soal neraka dan sebagainya. Jadi mereka langsung lompat ke soal surga dan neraka gitu. Nggak, gimana cara mekanismenya agar perempuan itu aman di jalan, caranya tuh gimana? Nah mereka nggak cerita itu kan, mereka langsung cerita pada langsung doktrin gitu. Iya, jadi ada doktrin-doktrin tertentu juga yang saya sering dengar di media sosial kan, yang dibawakan oleh tokoh-tokoh agama tertentu, bahwa misalnya semua fenomena alam yang atau semua hasil penelitian dari para ilmuwan yang sudah dibuktikan secara eksperimen itu sudah disebutkan dalam misalnya kitab suci, ya kan? Itu menurutku doktrin sih, dan itu kayak semacam mematikan curiosity atau rasa ingin tahu dari kalangan umat beragama untuk berinovasi dalam bidang sains gitu. Karena alih-alih berinovasi atau melakukan penelitian atau misalnya belajar sains, mereka justru dengan mudahnya mengatakan bahwa semua yang dijelaskan oleh para ilmuwan itu ternyata sudah ada dalam kitab kita. Jadi nggak mesti kita belajar sains lagi kan? Ya, ya sebenarnya pertanyaan yang harus kita ajukan kepada mereka adalah, kalau memang sains yang ditemukan oleh peradaban sekarang itu berasal dari kitab suci mereka, lantas kenapa mereka yang membacanya tidak menemukan itu lebih awal? Itu pertanyaan besarnya tuh. Iya. Ya sebenarnya bukan gara-gara, jadi sains dalam hal ini mereka gunakan untuk membenarkan ajaran agama mereka, padahal sains sesungguhnya adalah untuk memuaskan hasrat kita terhadap pengetahuan dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita kan. Tapi karena mereka juga awalnya loncat gitu dari, bahkan ada saya mohon maaf, misalkan Ibnu Taimiyah, salah seorang tokoh terkemuka di dunia Islam yang dianggap sebagai pembaharu, dianggap sebagai bapak fundamentalis dan sebagainya. Beliaulah yang mengatakan bahwa fungsi dari akal itu membenarkan agama. Jadi memang sejak awal mereka mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada mereka punya akal, kemudian bertentangan dengan agama, maka akal itulah yang harus kita gunakan mati-matian untuk membenarkan agama. Salah satu kesulitan dalam memahami teks ini adalah bahwa agama yang mereka pakaikan sebenarnya bukan agama, tapi interpretasi mereka terhadap agama. Jadi sebenarnya itu adalah akal mereka sendiri. Jadi akal digunakan untuk menghalangi akal mereka agar tidak menghujat akal mereka. Menurut Kang Guru itu agama yang kita anut sekarang itu berdasarkan interpretasi dari tokoh-tokoh agama tertentu, misalnya yang dianggap punya kewenangan untuk menafsirkan kitab suci gitu. Sejauh yang saya tahu kita belum bisa mengakses fakta dari pemikiran orang lain selain menginterpretasikannya. Jadi isi benak saya tuh, Akang tuh gak bisa nangkap secara faktual. Akang hanya bisa mencerap apa yang saya idekan melalui lisan saya, yang kemudian Akang interpretasikan dalam pikiran. Kan hasil dari pemikiran manusia itu tidak bisa diterima secara material gitu. Dan karena itu tidak bisa diuji. Coba Kang uji, atau misalkan gini nih, bagaimana metodologi Akang untuk bisa menjelaskan apa motif saya untuk bisa mau dialog di Zoom ini dengan Akang sekarang. Menurut Akang, motif saya itu apa? Dan coba jelaskan metodologi Akang untuk bisa mengetahui motif saya apa. Saya nggak tahu apa bisa, motifnya. Ya, betul. Kalaupun misalkan Akang menduga bahwa motif saya adalah agar saya terkenal, agar subscriber Akang bisa lihat saya, misalkan, dan sebagainya, itu hanya dugaan, dan kita tidak memiliki metodologi sains apapun untuk bisa mengetahui apa motif saya. Nah, jadi selama itu masih kita terima, selama itu masih relevan, maka ide-ide yang terkait dengan agama hanya bisa kita interpretasikan, tidak bisa kita terima sebagai satu fakta ilmiah gitu. Ya, karena kita bermain pada ide dan gagasan yang sepenuhnya abstrak. Iya, sejalan dengan yang dikatakan oleh Prof. Quraisyab kan, dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengerti ucapan dari seseorang kecuali sang penuturnya, dan maksud dari pernyataan seseorang kecuali penuturnya gitu. Menurut Akang gimana dengan pandangan yang mengatakan bahwa
ternyata selama ini yang kita amalkan, misalnya dalam kasus fikih kan, itu berdasarkan interpretasi dari empat mazhab besar dalam dunia Islam misalnya. Iya, iya memang kita berbincang dalam konteks interpretasi. Kalau Hmm. misalkan gagasan-gagasan tentang agama kita, yaitu Akang dan saya tuh sama sekali belum pernah mengakses kehidupan setelah kematian. Informasi tentang kehidupan setelah kematian itu kita nggak bisa akses kan. Kita hanya mendapatkan dari orang yang menjelaskan itu, dan kita mempercayai bahwa orang yang menjelaskan itu memang sudah mengalaminya dan kemudian menceritakan kepada kita. Pada bagian itu saja sudah ada batas besar di mana kita tuh sebenarnya tidak bisa mendapatkan keyakinan yang paripurna terkait dengan itu. Hmm. Tapi setelah itu pun ketika orang yang dimaksud itu berkata-kata kepada kita, ide dari otak untuk sampai ke lisan itu ada distorsi besar. Ada banyak ide-ide yang tidak bisa kita utarakan dan tidak bisa katakan. Setelah kata-kata ini pun masuk ke dalam telinga orang lain, itu ada distorsi lagi. Ketika Hmm. dari telinga masuk ke dalam otak, kemudian menjadi, itu adalah bentuk penafsiran yang juga distorsif sekali. Kemudian ketika dia balik mengatakan sesuatu melalui lisannya yang distorsif, kemudian sampai ke telinga kita distorsif, kemudian dari telinga kita diserap distorsif juga, kemudian kita balas ngomong kepada orang lain, ya itu semuanya adalah penafsiran-penafsiran yang penuh dengan bias-bias, penuh dengan Oke. distorsi. Oke, kembali soal berpikir kritis dan bagaimana membangun budaya diskusi yang sehat ya, di media sosial khususnya. Saya lihat bahwa di media sosial akhir-akhir ini ya, kolom komentar di beberapa video-video itu dipenuhi dengan hujatan, saling menjatuhkan secara personal ya, bukan. Jadi seolah-olah media sosial bukan tempat diskusi ataupun bertukar pikiran yang sehat gitu. Nah, kira-kira ada nggak caranya agar kita bisa membangun media sosial jadi tempat atau ruang yang dipenuhi dengan diskusi yang sehat gitu? Dan kira-kira menurut Guru Gembul secara pribadi ya, apakah kita perlu semacam kurikulum literasi digital sejak sekolah untuk kayak membentuk budaya diskusi sehat di ruang publik gitu? Saya meragukan yang menghujat Akang itu membenci Akang, karena kebanyakan pembenci di media sosial itu adalah bukan benar-benar membenci seseorang secara personal atau membenci ide-idenya, tapi hanya cara dia untuk melampiaskan frustasinya di dunia nyata. Saya percaya Akang pernah membaca ini karena ini adalah salah satu hasil penelitian yang cukup populer, bahwa di media sosial ketika ada orang yang menghujat orang lain bla 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 dengan Ya. emotikon yang mencoba mengintimidasi, menjelekan, ada pura-pura ketawa, hahaha lu nggak tahu apa-apa, wah wah wah, masa kayak gini, misalkan yang seperti itu. Sebenarnya bukan gara-gara dia benci sama kita atau bukan gara-gara dia tidak sependapat dengan kita, tapi itu adalah cara dia untuk mengurangi rasa frustasi atas kegagalan hidupnya. Makanya semakin miskin sebuah negara, semakin barbar dia di media sosial. Semakin tekanan, iya, semakin stres sebuah masyarakat, maka semakin tidak terkontrol kata-katanya. Makanya sekarang misalkan kita bisa cek negara mana sajakah yang media sosialnya paling santun. Nah, ada Belanda, ada Swiss, yang memang mereka hidupnya makmur. Siapa aja yang kalimatnya toksik, misalkan Amerika Serikat negara maju, tapi kita sepakati bahwa mereka itu adalah masyarakatnya banyak yang stres di sana, karena tuntutan misalkan. Begitupun Oke. yang lebih stres lagi ya di Indonesia, kemudian di Korea. Korea tingkat stresnya juga salah satu yang paling tinggi di dunia. Singapura maju tapi salah satu yang paling tinggi di dunia juga stresnya. Dan itu juga berdampak besar terhadap media sosial yang mereka pegang gitu. Nah, jadi seperti yang dikatakan Siddhartha Gautama, jadi kebencian itu adalah kita melempar lava ke muka orang lain gitu. Jadi sebelum sampai ke dia tuh tangan kita yang terbakar, dan ada Ya. potensi kita gagal sama sekali untuk bisa melemparkan lava itu, tangan kita dulu yang terbakar. Jadi ketika misalkan Akang dihujat tuh sebenarnya itu dia sendiri yang sakit hati duluan. Dia sakit Hmm. hati dan tubuhnya itu sudah penuh dengan rasa sakit yang luar biasa, maka dia harus mengeluarkannya secara random kepada orang lain. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita bisa santun di media sosial? Ya kompleks. Salah satu yang paling masuk akal dan berkelanjutan adalah buat mereka kaya raya, buat mereka hidup bahagia, maka mereka tidak punya alasan akhirnya untuk
menularkan kebencian dan rasa sakit hati itu kepada orang lain. Kan menghujat itu adalah bertujuan untuk menyakiti orang lain agar penderitaan kita berkurang. Itu Oke. ya, karena tentu saja pas misalkan orang yang kita hujat itu langsung ngedown, kitanya yang seneng gitu kan. Ya karena itu dalam bahasa sains itu kan juga sebenarnya dijelaskan dalam teori evolusi kan. Jadi kita itu adalah makhluk kawanan yang selalu berusaha ada di tengah-tengah kelompok, ada di tengah-tengah kawanan. Mhm. Karena semakin ke pinggir, semakin jauh dari kelompok, semakin mudah kita terancam oleh predator. Kalau misalkan kelompok itu sedang dikejar-kejar, karena misalkan tingkat stres, karena butuh pendapatan yang tinggi dan sebagainya, anggaplah dia sedang dikejar-kejar predator, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah jangan pernah ada di barisan paling belakang. Karena itu bakal jadi mangsa. Nah, kalau misalkan kita tidak berkemampuan, tidak ahli, tidak jago, dan kita ditempatkan untuk di belakang, kita nggak bisa nyusul orang ke depan, bagaimana caranya agar kita bukan jadi paling belakang? Caranya adalah tarik orang yang paling dekat dengan kita, jatuhkan dia agar dia ada di belakang kita. Itu kan cara kerja alamiah dari makhluk yang diburu kan. Kita berlari tapi paling belakang, dan di belakang kita ada harimau. Gimana caranya agar dengan kapasitas kita yang larinya tidak kencang, tapi bukan kita yang paling belakang, ya orang lain jatuhkan, tarik ke belakang. Jadi kita menghujat, kita menghina, kita memfitnah, kita melakukan serangkaian serangan verbal kepada orang lain dan sebagainya adalah karena kesadaran kita bahwa kita terancam ada di posisi paling luar dari kelompok dan kita ketakutan dan kita panik. Maka kita harus menjatuhkan orang lain sebagai cara untuk bisa lepas dari pemburu kita, dari predator kita. Itu kan penjelasan dalam teori evolusi itu kan, yang Mhm. kemudian jadi evolusi sosial itu. Ya saya Oke. pahaminya gitu Kang. Jadi Oke. ya buat aja mereka misalkan lebih bahagia dan lebih ini, maka tidak akan ada ini. Tapi ya sekali lagi Kang, tidak usah khawatir dengan mereka. Yang harus kita khawatirkan itu adalah ketika mereka mengajukan argumentasi dari setiap kritiknya. Mhm. Kalau itu mungkin layak kita pertimbangkan, jangan-jangan kita memang yang salah. Mungkin cara penyampaian kita buruk, atau kita memang tidak menguasai bidang itu dan sebagainya. Ya mungkin kita pertimbangkan. Tapi kalau misalkan cuman wak 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 wak, bego lu, belum pernah gua ketemu sama orang sebego lu, titik aja di situ dia nggak punya argumentasi kan? Ya itu abaikan saja. Anggaplah kita memberikan kebaikan padanya dengan tidak membalasnya, biar dia penderitaannya berkurang sedikit. Menarik. Oke, pertanyaan terakhir, seberapa optimis Guru Gembul dalam mengedukasi masyarakat Indonesia di media sosial gitu? Saya sangat optimis. Walaupun nada-nada video saya itu banyak yang pesimis, tapi saya menegaskan selalu bahwa saya itu adalah optimis. Karena saya melihat pengkritik-pengkritik saya tuh tetap mengkritik saya, tapi perilakunya berubah. Jadi misalkan ada orang yang mengkritik saya, habis-habisan ngejelek-jelekin saya, bla 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 bla. Dia tuh awalnya ngomongnya kasar sekali. Saya ngebantah suatu kali dengan bahasa yang sederhana, ya tapi ngomongnya nggak usah kasar kayak gitu. Dia tetap habis-habisan mengkritik saya, tapi dia menerima ide saya dan akhirnya dia mengkritiknya tidak dengan kekerasan verbal yang luar biasa. Ada pengkritik saya yang lain ngomong sambil ngerokok. Dia tetap sampai sekarang, sampai detik ini tetap menjadi pengkritik saya, tapi ketika saya mengatakan bahwa kok merokok gitu, dia langsung berhenti untuk merokok. Jadi artinya sebenarnya penyangkalan-penyangkalan orang lain terhadap gagasan kita, argumentasi kita dan sebagainya, belum tentu dia benar-benar menyangkal gagasan kita, tapi dia hanya berusaha menyelamatkan ego agar tidak kelihatan kalah. Iya, jadi Oke. sebenarnya banyak sekali orang yang terpengaruh oleh saya, tapi mereka tidak ngaku hanya gara-gara ego mereka saja gitu. Nah, Mhm. makanya ketika saya melihat ini fenomenanya adalah ego, saya menjadi optimis terhadap anak-anak yang lebih muda, karena ego itu biasanya dimiliki oleh orang-orang tua yang mengasosiasikan kecerdasan dan kebijaksanaan itu dengan usia. Karena saya Mhm. sudah tua, maka saya tuh harus paling benar dan paling baik. Karena itu ketika ada yang mengkritik, saya balas dia dan ego saya menghalangi saya untuk mengikuti dia. Tapi barrier itu tidak ditemukan pada masyarakat yang usianya lebih muda. Mereka lebih terbuka untuk menerima kesalahan. Dan karena itu, maka karena masa depan itu dipegang sama anak-anak muda, dan saya berbicara kepada anak-anak muda dan relatif lebih masuk, maka saya optimis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya selalu mengatakan bahwa 30 tahun yang lalu, Cina itu bahan olok-olokan, ditertawakan oleh dunia internasional.
30 tahun yang lalu. Mereka adalah negara paling polutan di seluruh dunia, mereka adalah negara yang paling pelit di seluruh dunia, energi-energi mereka adalah yang paling kotor di seluruh dunia, upah buruh untuk para pekerja mereka adalah yang paling rendah di seluruh dunia. Itu semuanya yang berhubungan dengan Cina itu ditertawakan. Tapi sekarang mereka bisa bahkan menakut-nakuti Amerika Serikat hanya dalam waktu 30 tahun. Maka saya berpikir, bisakah Indonesia melakukan transformasi se ekstrim itu? Ya, kenapa tidak? Kita hanya membutuhkan sebuah momen di mana kita menemukan ada pemimpin yang cukup memadai dan dia bersinergi dengan sistem yang juga cukup baik. Maka saya yakin di era modern seperti sekarang, di mana ilmu pengetahuan, informasi, dan sebagainya bisa didapatkan dengan sangat mudah, maka transformasi Indonesia mencapai kemajuan itu tidak terlalu tidak terlalu utopia gitu. Jadi saya selalu mengatakan kepada follower saya, Indonesia akan menjadi lebih baik itu adalah keniscayaan. Yang jadi masalah sebenarnya bukan itu. Yang jadi masalah adalah apakah kita menjadi bagian dari orang-orang yang berkontribusi atas kemajuan itu atau justru jadi beban. Hmm. Itu saja. Oke, saya kira cukup sekian ya Kang. Makasih banyak sudah mau mampir di channel saya. Sukses selalu ya Siap. Kang. Ya. Sama-sama Kang. Ya, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.